Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bu Rosa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Contohnya, tentukan pecahan paling sederhana dari 20/24. 20/24 sama dengan 20/24. Masing-masing pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan 2. Sehingga 20 dibagi 2 sama dengan 10. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Jadi menghasilkan 10/12. 10/12 ini masih bisa kita sederhanakan. Masing-masing pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan 2/2. Sehingga 10 dibagi 2 sama dengan 5, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi, pecahan 5/6 ini sudah menjadi pecahan yang paling sederhana. Karena pembilang dan penyebutnya sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi, bentuk pecahan paling sederhana dari 20/24 adalah 5/6. Nah, di sini ada contoh bentuk pecahan paling sederhana dari 42/90 adalah, kita tulis 42/90. Tadi di materi sebelumnya dijelaskan pembilang dan penyebut harus dibagi dengan bilangan yang sama. Kita bagi dari pecahan yang paling terkecil yaitu 2/2. 42 dibagi 2 sama dengan 21. 90 bagi 2 sama dengan 45. Nah, hasilnya adalah 21/45. Pecahan ini masih bisa disederhanakan lagi. Masing-masing dibagi dengan 3/3. 21 dibagi 3 sama dengan 7. 45 dibagi 3 sama dengan 15. Nah, pecahan ini 7/15 sudah tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan yang lain. Maka bentuk pecahan yang paling sederhana dari 42/90 adalah 7/15. Ibu harap dari contoh ini kalian sudah paham. Lanjut. Membandingkan dan mengurutkan pecahan. Membandingkan pecahan dengan menggunakan gambar 2/4 3/4. Di sini untuk 2/4 gambarnya begini. Warna hijau ini memiliki 2 dari 4 bagian. Yang di sini ada gambar yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang diarsir warna hijau ini ada 3 bagian. 1, 2, 3 dari 4 bagian. Nah, ini jika penyebutnya sama, maka kita tinggal melihat atasnya saja. 2 lebih kecil dari 3. Nah, di sini Ibu mau mengingatkan kalian sebentar. Mungkin di kelas 3 sudah. Simbol ini berarti lebih besar. Simbol seperti ini berarti lebih kecil. Kalau yang ini adalah sama dengan. Kemudian di sini ada lagi 1/2. Titik-titik 1/3 di sini berbeda. Ya. Berbeda. Ada gambarnya di sini. Ini gambar lingkaran yang dibagi menjadi 2 bagian. Sedangkan yang di sini adalah sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 3 bagian. Dari gambar hijaunya ini kita bisa membandingkan bahwa 1/2 lebih besar dari 1/3.
menggunakan garis bilangan pecahan. Di sini kita membuat sebuah garis bilangan 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, sampai 1/8 dan seterusnya. Nah, 1/2 terletak di sebelah kanan 1/3. Jadi 1/2 lebih besar dari 1/3. Begitu juga dengan 2/5 terletak di sebelah kiri dari 5/8. Maka 2/5 lebih kecil dari 5/8. Begitupun dengan 3/6 terletak sejajar dengan 4/8, sehingga 3/6 sama dengan 4/8. Ini yang ada titik-titik ini, maka mereka itu disebut dengan senilai. Jadi 1/2 senilai dengan 2/4, senilai dengan 3/6, senilai dengan 4/8. Perhatikan letak dua pecahan. Pecahan yang terletak di sebelah kiri nilainya lebih kecil dari pecahan yang ada di sebelah kanannya. Pecahan yang terletak di sebelah kanan nilainya lebih besar dari pecahan yang ada di sebelah kiri. Jadi ini yang berada di sebelah kiri sini nilainya dia lebih kecil. Tapi jika yang berada di sebelah kanan yang di sini nilainya menjadi lebih besar. Membandingkan langsung kedua pecahan. Cara membandingkan dua pecahan secara langsung yaitu dengan melihat penyebut kedua pecahan sama atau berbeda. Jika berbeda, samakan dulu penyebut kedua pecahan, lalu pembilang disesuaikan. Kemudian jika sudah, maka bandingkan langsung nilai pembilangnya. Begitupun jika penyebut kedua pecahan sama, langsung dibandingkan dengan nilai pembilangnya seperti yang tadi contohnya 2/4 dan 3/4. Penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal membandingkan nilai yang di atasnya. Ada contoh 3/6 5/6. Karena kedua penyebutnya sama, karena ini sudah sama, maka kita langsung membandingkan angka yang ada di atas ini, 3 dan 5. 3 dan 5 langsung kita bandingkan. 3 lebih kecil dari 5, sehingga 3/6 lebih kecil dari 5/6. Begitupun yang ini, 3/4 2/3. Kedua penyebutnya berbeda. Tadi jika kedua penyebutnya berbeda, kita harus menyamakan penyebutnya, yaitu kita harus menyamakan KPK-nya. Berarti kita cari di sini yang sama, kelipatannya berarti 12. Maka 3 ini dikalikan berapa sih supaya jadi 12? 3 ini kita kalikan dengan 3. 3 ini kita kalikan dengan 4. Yang 4 ini kita kalikan dengan 3. 3/4 sama dengan 3 kita kalikan 3 hasilnya 9. 4 dikalikan 3 hasilnya adalah 12. 2/3. 2 kita kalikan 4 maka hasilnya 8. 3 dikalikan 4 sama dengan 12. Ini penyebutnya sudah sama 12. Sehingga kita bisa menuliskan 9/12, 8/12. 9 lebih besar dari 8, sehingga 3/4 lebih besar dari 2/3. Contoh, cara cepat membandingkan dua pecahan berbeda penyebut adalah dengan perkalian silang. Ini jika yang cara tadi bingung, kalian bisa menggunakan cara yang ada di sini. 3/4, 2/3. Ini kita kalikan silang. 3 dengan 3, 4 dengan 2. 3 kali 3, ini 3 kali 3 hasilnya adalah 9. 4 kali 2 hasilnya sama dengan 8. 9 lebih besar dari 8. Jadi 3/4 ini lebih besar dari 2/3. Nah, untuk memudahkan kalian memahami
materinya, kalian bisa mengerjakan soal latihan ini di buku tulis. Ada 8 soal, ya. Ini nanti kalian catat. Kemudian ini soal berikutnya. Jika sudah mengerjakan selesai, kalian bisa mengirimkan foto tersebut ke HP ibu secara japri. Ibu tunggu ya kalian fotokan tugas kalian. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.